Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim gimana coba kalau anak sendiri kita? Ini saya lagi makan, astagfirullahaladzim ini pedas. Kenapa ini? Kita tamu juga jadi keganggu. Ya keganggu lah, anak saya juga keganggu. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM kawan-kawan. Selamat datang kembali sobat-sobat dolar kuningku tercinta. Mengingat KDS BBS episode lainnya belum bisa naik karena tapi nanti secepatnya ketika perkaranya selesai akan segera langsung dinaikkan. Tunggu aja, sabar aja. Kalau lo membership udah bisa nonton anyway. Tapi untuk mengisi celah kekosongan atas lamanya tidak upload, ada beberapa hal tipis-tipis respect yang bisa dibahas. Dan sepertinya lu udah ngelihat video ini. Salah satunya adalah tentang perkara seorang ibu kibuk dan bapak-bapak yang akhirnya berani untuk melawan kodrat alam, di mana ibu-ibu tidak selamanya menang. Tidak selamanya ibu-ibu itu memiliki kekuasaan. Karena gini, sebelumnya gini. Ada sebuah video yang rame banget di IG. Di IG gue udah nyimpen banyak. Di Twitter ada, retweetnya udah sampai 12.000, viewsnya sampai 1,2 juta. Lu lihat dulu deh. Nanti di WA-in. Maaf, lu jangan begitu. Di sini kita liburan bawa anak. Kita main dulu dong. Kita aja orang tua masih nggak apa-apa, anak dulu yang pentingin. Nasi goreng aja lapanya bukan main. Omset orang udah pada makan karena ini. Ada seorang ibu-ibu yang marah-marah kepada salah satu warung sate yang ada di kawasan Cipanas, Cianjur. Jadi di videonya itu ngasih lihat kalau ibu-ibunya ini ya marah-marah karena makanannya tidak kunjung datang, alias lama sampai di meja makan beliau. Kemudian ibunya marah-marah. Cuman ketika marah-marah ini ada salah satu pengunjung lain yang tersulut juga emosinya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim gimana coba kalau anak sendiri kita? Ini saya lagi makan, astagfirullahaladzim ini pedas. Kenapa ini? Kita tamu juga jadi keganggu. Ya keganggu lah, anak saya juga keganggu. Ya ibu tinggal keluar Hey! aja bu. Ini apa kan ini? Ibu mau Ini gangguan ketertiban, udah panggil polsek. Ibu mau ngeresein semua apa mau komplain? Saya bukan Kalau mau komplain ke dalam. Jangan teriak-teriak di sini. Di sini. Saya butuh kenyamanan di sini. Ini publik ini. Saya juga tamu. Saya bilang Iya, kalau ada ibu tamu. silakan komplain kemana-mana. Mas-mas baju merah nih yang kayaknya pelayan tuh kayak yang senyum-senyum gitu loh emang. Kamu jadi ibu bikin rese di sini. Bikin rese. Iya, bikin rese. Yang lucu tuh kayak astagfirullahaladzim, ini saya lagi makan ini pedes ini, kenapa ini? Itu salah satu lain yang lucu gitu loh. Ini saya lagi makan, astagfirullahaladzim ini pedas. Kenapa ini? Astagfirullahaladzim ini pedes, kenapa ini? Aduh lucu. Usut ternyata videonya pertama kali naik di TikTok dengan views yang bahkan sampai 15 juta views dalam waktu 2 hari. That's a lot of views by the way. Video ini dinaikin pertama kali sama akun TikTok Pejuang Anxiety. Terus ketika lu ngeliat perkara sendiri, mungkin yang ada di kepala lu tuh langsung kayak, wah ini adalah ibu-ibu lapar versus bapak-bapak kenyang gitu, yang mana lu akan ngeliatnya sebagai kekocakan lainnya di sosial media. Tapi ternyata masalahnya tidak sesimpel itu, Ben. Masalahnya kompleks sekali. Jadi gini, gue kan akhirnya nyari tahu. Ini sebelum gue ngomongin yang ini tuh record kedua, men. Record pertama tuh gue udah yang ketawa-tawa doang gitu, karena lucu banget sebenarnya. Tapi ternyata ada akun yang emang komen gitu, ngasih penjelasan lain lah intinya. Anak dari ibu tersebut, anak dari ibu ini kemudian komen di video yang rame tersebut. Tapi ini disclaimer dulu nih, kita belum benar-benar tahu apakah ini orang yang dimaksud atau bukan. Meskipun pada akhirnya yang punya video sama si akun ini tuh balas-balasan komen gitu. Kemudian berusaha menjelaskan situasi yang terjadi. Ini gue summarize saja. Jadi ibu ini dan keluarganya itu sebenarnya sudah memesan makanannya itu dari sore, dari jam 5. Kayak ibu ini tuh udah berkali-kali nanyain ke waitersnya, ke pelayannya, kayak mana makanan kami, bla 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 bla. Tapi sampai 2 jam tidak kunjung datang. Akhirnya yang bener-bener emosi karena dia bilangnya awalnya tuh mereka udah datang bahkan sebelum bapak-bapak yang ada di video itu mesen.
bapak-bapak yang ada di video itu udah dapat makanannya, tapi si ibu-ibu ini belum. Kemudian disamperin lah, terus ya marah-marah kayak gitu. Mungkin kayak ini tuh numpuk dar gitu, sebel sendiri. Saya mohon maaf juga, saya mengerti pasti kesel bla 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 bla. Cuman atasan saya sedang makan, bilang astagfirullah malah jadi ribut. Tapi dia astagfirullahnya bener-bener yang pengen ngituin ibu-ibunya atau emang lagi pedes aja gitu, nggak tahu. Tapi penjelasannya sih demikian tadi, kayak katanya tuh udah nunggu 2 jam tapi nggak kunjung datang makanannya, terus kemudian kesal gitu. Yang artinya ketika sudah nunggu 2 jam tapi makanan belum datang, yang salah adalah tokonya dong. Ketika orang baru datang langsung dilayanin dan makanannya lebih dulu sampai daripada kita yang udah nunggu 2 jam, ya itu permasalahannya ada di tempatnya dong. Cuman ya itu tidak bisa membenarkan perilaku ibunya yang sampai teriak-teriak kayak gitu. Karena ya pada akhirnya pelanggan adalah raja, tapi jadilah raja yang bijak. Kalau cara gua untuk misalkan udah nunggu lama tapi makanan kagak datang-datang juga, gua cabut gitu. Tegur dulu yang baik-baik. Karena gue pernah nih ada masanya gue lagi nongki-nongki sama kawan-kawan ke salah satu tempat nasi goreng, nungguin makanan kagak datang-datang. Orang yang baru datang tiba-tiba udah dapat makanan duluan. Gue tanya, mas masih lama apa? Enggak kok bentar lagi, setengah jam gue tunggu kagak datang, gue cabut. Ngapain gue nungguin ketidakpastian? Yang disayangkan dari perkaranya adalah ibunya tuh sampai yang teriak-teriak gitu, itu doang. Ini gangguan ketertiban, udah panggil polsek. Ibu mau ngerasain semua apa mau komplain? Saya bukan Kalau mau komplain ke dalam. Jangan teriak-teriak di sini. Saya butuh kenyamanan di sini. Ini publik ini. Ya, gue ngeliatnya sekarang malah jadi kasihan setelah tahu latar belakang itu. Gue ngeliatnya kayak malah jadi kasihan gitu. Tapi tetap tidak dibenarkan untuk teriak-teriak. Jadi kalau lu mau nanya gue siapa aja yang salah, ya gue nggak tahu. Mungkin ada di kepala sekarang kayak tokonya salah karena kelamaan. 2 jam itu adalah waktu yang cukup lama loh. Apalagi mengingat fakta bahwa orang yang orang yang baru nyampe datang dapat makanannya duluan dibandingkan yang udah lama, kan itu udah salah gitu. Terus yang kedua, ibu-ibunya komplain, teriak-teriak, malah marah, meskipun mas-masnya udah minta maaf. Ya mana gue tahu kesal pasti, meskipun pada akhirnya minta maaf, tapi kayak kelakuannya kayak gitu pasti tetap bikin kesel. Yang ketiga adalah ya bapak-bapaknya juga teriak-teriak. Ya lucu adalah bapak-bapaknya juga bilang jangan teriak-teriak di sini. Wah, tapi teriak. Tapi ya pada akhirnya gue hanya akan diam karena ibu-ibunya teriak karena makanannya tidak datang. Bapaknya teriak-teriak karena makannya keganggu. Saya ngedengerin 2 orang teriak-teriak, sayanya takut. Tapi ya pada akhirnya case close sih. Ini baru 1 jam yang lalu. Dan 1 jam yang lalu ini kayaknya berdasarkan komenan-komenan ini juga yang balas-balasan sama siapapun pihak dari ibu-ibunya itu. Kemudian ya udah ketika dia bilang case close, ya udah kasusnya selesai gitu. Dia clarify di kolom komentar tuh panjang banget tau. Gue aja sampai harus mencerna dulu nih kalimatnya kayak apa. Ini adalah pelajaran lainnya untuk kita kawan. Karena lo rese kalau lo lagi lapar, betul. Lapar emang bikin marah, betul. Tapi lebih marah lagi kalau orang lagi menikmati makanan diganggu, betul. Apalagi kalau pedesnya. Kalimatnya tadi lo apa, astagfirullahaladzim ini saya lagi makan ini pedes, astagfirullahaladzim ini kenapa? Ya Allah, kasihan orang lagi kepedesan dibikin marah-marah, gimana sih? Awalnya tuh gue pengen bilang kayak emang pelanggan adalah raja, tapi raja kayak apa dulu nih? By the way, Fir'aun juga raja loh gitu. Emang lu mau disamain sama Fir'aun? Kan gitu perkaranya. Awalnya tuh gue pengen bilang gitu, cuman setelah dengar perkaranya kalau emang restonya yang lama, ya udah. Fir'aun ternyata kadang baik. Fir'aun baik loh sama istrinya. Gue gini-gini baca kisah Nabi. Ya pada akhirnya ya pihak dari keluarga ibunya sudah minta maaf. Mas-mas yang naikin video ini sudah minta maaf. Bapak-bapaknya juga mungkin sampai sekarang masih kepedesan, kita nggak tahu juga. Tapi ya mungkin bapak-bapaknya sudah minum air yang banyak. Semoga bapaknya nggak kepedesan lagi. Dan ya PR buat tokonya sih untuk perkara penanganan dan penyelesaian makanan bisa lebih dipercepat. Tapi tadi pas aku lagi cari komenan yang penjelasan itu, ada yang komen kayak dia kayak nge-tag temennya kayak ini tempat
pas satain ini bukan sih gitu. Kata temannya, iya ini bener gitu kan. Perasaan di sana pelayanannya baik ya, apa pelayan sama-sama. Iya, tadi aku juga ngeliat komen kayak gitu, kayak ada yang bilang ini di ini gitu di puncak gini, pernah makan di sini dan pelayanannya cepat juga baik kok gitu. Dari situlah orang-orang mulai berpikiran kayaknya yang bermasalah ibu-ibunya deh gitu. Yang padahal dari cerita ibunya ya demikian. Mungkin ada miskomunikasi, mungkin ada ya, tapi ya yang paling respect adalah bapak-bapak kepedesan. Ini judul video ini nantinya ibu-ibu lapar versus bapak-bapak kepedesan. Mantap. Yuk ke cerita selanjutnya. Dari perkara makanan, kita beralih ke perkara mungkin akan disensor. Gua nggak tahu karena gue mungkin akan ngebahas atau ngeluarin kata itu lebih sering. Jadi untuk kamu yang lagi makan, wow, sayang sekali. Wah. Kita akan ngebahas tentang perkara mana sih akun TikToknya tadi ya? Tiba-tiba jagat TikTok sedang diramaikan oleh perkara yang hilang. Ada sebuah akun TikTok yang bikin video kayak gini, perkara bis ketahan. Lagi ngisi solar tiba-tiba jatuh di bis pas di SPBU. Akhirnya bis ketahan kena denda. Dan satu bis nggak ada yang mau ngaku itu siapa. Baru tahu aku ternyata toilet bisa langsung jatuh ke bawah. Kasihan kasihan yang ditinggal. Wah. Yang berak katanya siapa? Yang epic tuh tiba-tiba Sukurijo datang terus kayak, yang berak siapa? Kayak mau nawarin jualan, yang berak. Ada yang mau berak nggak gitu? Yang berak katanya siapa? Saya nggak bakalan jalan ini bisnya. Nggak ada yang ngaku, nggak ada bakalan jalan, Pak. Kalau nggak ada yang ngaku nggak jalan bisnya. Ngaku deh, daripada kita nggak jalan begini ntar. Salah satu penumpang di depan berbicara, oh ini penumpang, kirain supir bisnya. Endingnya akhirnya satu bis patungan buat bayar denda si yang tak bertuan itu karena nggak ada yang ngaku. Aku rasa bukan karena nggak mau ngaku, tapi malunya itu sudah perkara tainya. Ini kalau misalnya ditinggal, tetap aja yang saya nggak tahu menau pasti kena nih. Kenapa bapak yang kena? Itu driver kali. Tetap aja yang saya nggak tahu menau pasti kena nih. Ini foto pas di rest area setelah kejadian pertanyaan. Ini yang bikin videonya juga kocak dah. Kasihan bapak baju biru lansia dituduh pemilik tersebut padahal nggak ada bukti. Bapaknya mengelak, katanya tadi bapak kencing doang dan belum makan dari kemarin. Sekarang mau ke toilet mending tahan-tahan dah. Pak supir bilang kalau emang mules keluarnya di tol nggak apa-apa berak, tapi jangan pas di SPBU. Nggak apa-apa. Enggak, perkaranya adalah pertama lu naruh foto ngebahas tapi fotonya makanan anjing. Gimana dah? Bagus banget emang. Enggak, perkara kedua adalah kata bapak supir kalau berak di tol kagak apa-apa berak, tapi jangan pas di SPBU. Lu baik kalau di tol pada akhir isinya mobil sih. Jadi kayak ya paling kelindes ban gitu. Tapi lu kagak takut itu mobilnya jadi mobil. Sebagai informasi, biar gue jelaskan sedikit sebagai orang yang pernah menaiki bis seperti ini. Dulu zaman tahun kapan tahu itu memang sempat ada bis yang ada sepitengnya di dalam bis tersebut. Jadi lu boleh boker di sana. Tapi sekarang sudah tidak lagi karena ribet perkara membuang isi-isinya itu. Terus ribet juga kalau misalkan boker di bis kan berarti baunya tuh akan keluar dan kemana-mana gitu kan. Jadi nggak enak sama pengunjung lain dan lain sebagainya lah. Jadi kalau lu naik bis yang ada toiletnya, toilet itu hanya diperuntukkan untuk buang air kecil, alias pipis. Tidak boleh dipakai boker karena aliran lobangnya itu akan langsung keluar gitu. Jadi kalau lu bayangin lu lagi boker nih, bisnya tiba-tiba boker juga gitu, pluk gitu keluar lu gitu. Ya, jadi boker jadi lu sama bisnya tuh sama-sama boker jadinya gitu. Kalau misalkan lu buang air kecil atau pipis gitu, kalau misalkan di tol, ya udah bakal kebuang ke jalanan tol. Memang terdengar cukup aneh, tapi ya begitulah adanya gitu, selamat datang.
Itulah alasan kenapa di bis-bis itu biasanya ada tulisannya kayak hanya gunakan toilet ketika mobil sedang melaju atau berjalan atau bergerak gitu. Supaya ya udah dia meninggalkan jejak aja gitu. Nggak yang di sana stay. Kalau misalkan boker dalam kondisi mobil berhenti, kan yang dipermasalahkan itu kan, dia lagi ngisi bensin di SPBU, lagi di rest area gitu lah. Orang tadi juga kan ada video fotonya kan dia lagi makan di rest area kan. Kalau misalkan lu boker di situ, ya keluarnya ya di dekat yang pengisian bahan bakar itu, bro. Mungkin awalnya gue kalau jadi petugas SPBU-nya gue akan positive thinking kayak lagi ngisi, pluk, Pak ada yang jatuh pak, nih. Bukan sini gitu. Terus kayak dilihat wah nih weh, gitu. Karena pasti akan yang gue curigai adalah dendanya itu mungkin ada aturan tertulis atau apa, gue juga kurang tahu, tapi ya mungkin uang itu akan diberikan kepada orang yang membersihkan kotoran tersebut dong gitu loh. Dari kolom komentar yang tadi IG di TikTok ada orang-orang yang baru tahu kalau di dalam bus itu tidak boleh buang air besar. Tapi ya memang begitulah aturannya. Kalau misalkan lu buang air kecil, kan buang air kecil yang lebih sulit untuk ditahan dong. Kalau kebelet kencing kan sulit gitu. Kalau kebelet boker juga emang sulit nahannya. Tapi kalau emang udah mulus banget, ngomong sama kru atau sama driver, sama supir bis tersebut, nanti akan diberhentikan di rest area terdekat untuk ya udah boker di sana gitu. Permasalahannya adalah begini. Bis ini berhenti di SPBU, rest area. Kenapa orang itu brilian sekali idenya untuk boker di dalam bis, tidak di dalam toilet SPBU? Itu loh yang jadi pertanyaan. Mungkin rame, ya mungkin. Tapi kita kan lagi ngomongin bis berak gitu, nyok gitu, gimana? Orang juga bete lagi ngisi bensin, nambah-nambahnya terus kayak aduh gitu. Toilet di desa dia jauh dari bensin. Ya, dan mungkin selain jauh itu mungkin juga orang yang boker ini tidak tahu aturan tersebut gitu. Tapi biasanya ada loh tulisannya di pintu-pintu tuh kayak hanya untuk buang air kecil segala macem gitu. Masalahnya kan yang kasihan tuh tainya gitu. Kasihan dia ditinggalkan tanpa aba-aba, dengan perasaan yang gimana gitu. Masa kita harus kayak diambil sampelnya, terus masing-masing orang diambil rambutnya untuk tes DNA. Siapa sekiranya yang memiliki tai tersebut? Jika DNA-nya cocok akan dikembalikan. Masih gitu. Masa satu-satu diajak turun, Pak? Sini bapak dulu, sini. Tai bapak bukan tuh. Bukan. Naik lagi, Pak. Ayo, yang nomor 2 sini. Tai lu bukan nih gitu. Masa dicek satu-satu. Masalahnya tuh dari kemarin gue nyariin footage bentukan tai itu sendiri gitu. Gue pengen tahu tai-nya tuh sejelek apa sampai pemiliknya tidak ingin mengakui tai tersebut gitu. Ini berapa banyak sih gue udah ngomong tai di video ini, tai. Gue ngomong tai berapa kali gue lupa, tapi pada akhirnya itu adalah trivia lagi buat lu, adalah sebuah info yang cukup berguna buat lu. Terus siapapun lu yang pengen naik bus akap antar kota antar provinsi, kalau misalkan di dalam bis itu ada toilet, itu hanya diperuntukkan untuk buang air kecil. Pun kalau misalkan mau digunakan untuk buang air kecil harus digunakan ketika mobilnya lagi jalan, jangan yang stay di situ. Makanya tadi juga gue baru ngomong sama Ara, kayaknya penyebab kenapa kapal atau stasiun itu kadang bau pesing gitu, mungkin kayak ada orang yang kencing di bus, mikirnya kayak ada penampungan, tapi ternyata jatuhnya ke ya keluar gitu, entar ke kapal atau ke stasiun. Ya mungkin kayak gitu. Trivia yang lain adalah ada beberapa bus yang menggunakan air kamar mandinya itu dari air pembuangan AC. Jadi airnya adalah sisa air AC gitu, yang selama AC-nya nyala ya air itu akan terisi penuh gitu. Jadi kenapa tidak akan berbau sepesing itu? Karena ketika airnya penuh, airnya kan mobil kan jalan, airnya kan kekocrak-kocrak keluar, terus secara nggak langsung air itu menyirami kamar mandi tersebut konstan gitu. Jadi nggak akan bau-bau banget karena kesiram terus. Makanya mungkin itu alasan kenapa bis-bis gede banget itu selalu ngalir dari bawahnya ya, karena itu. Bukan yang setiap jalan selalu ada orang kencing gitu. Nggak mungkin ada satu orang punya job desk kayak driver, kru, connect, orang kencing ya, gitu. Nggak mungkin, itu bukan kewajiban gitu. Mentang-mentang ada mobil selalu ngeluarin air ya, ada yang kencing ya bang, enggak. Dan jangan boker
di emang nggak ada pemberitahuan ya untuk ya jangan menggunakan ini ketika berhenti gitu. Soalnya tadi ada kalimat yang bilang kayak kalau di tol nggak apa-apa kan mobilnya lagi jalan. Ya itu masih bisa kita debat sih, karena kan takutnya ntar bisnya berak di belakang bis itu ada mobilnya jadi kepleset, guluk amit-amit kan jumpalitan gitu. Ngaruh nggak sih? Gue jadi mempertanyakan. Tapi anyway, itulah intinya gitu. Intinya kalau boker jangan pas bisnya berhenti gitu. Tapi ya adalah hal yang menarik lainnya dari negeri kita tercinta. Itu aja untuk video gue kali ini. Nanti video KDSBBS secepatnya akan naik setelah kuning-kuning ini bisa dapat tinjauan. Tolong YouTube, ayo bisa YouTube. Gue juga nggak tahu nih apakah video ngebahas tai ini akan kena dolar kuning atau enggak. Tapi ya sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan bisnya berak aja. Itulah, bye bye, thank you.